أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fawaid TV, sarana penuh faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema saling tolong menolong di atas kebaikan. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan saling tolong menolonglah kalian semuanya di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, alal ithmi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Pada surah Al-Maidah ayat 2 ini, para jamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa saling tolong menolong. Jadi berdasarkan ayat ini, hidup saling tolong menolong adalah bagian dari ajaran Islam. Jadi alhamdulillah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Islam, karena Islam itu agama yang terbaik, yang terbenar, yang terbaik. Tidak ada lagi agama yang lebih benar daripada Islam. Mengapa demikian? Karena Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini tunduk patuh hanya kepada Allah. Itulah makna daripada Islam. Karena itu coba kita baca bergantian tentang makna Islam, ya, agar para jamaah benar-benar mengenali apa itu Islam. Diikuti secara bersama, suara bergantian. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal ibtiadu
anisyirki wa ahlihi. Al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal ibtiadu anisyirki wa ahlihi. Sekali lagi, al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal ibtiadu anisyirki wa ahlihi. Saya terjemahkan, al-islamu, Islam itu, huwa, ialah, al-istislamu lillahi, tunduk patuh berserah diri kepada Allah, wal bitauhidi, dengan memahaesakannya, wal inqiyadu lahu bittaati, tunduk patuh kepadanya dengan taat kepadanya, wal ibtiadu anisyirki wa ahlihi, dan menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah makna Islam. Jadi para jamaah, kita beragama Islam itu artinya kita menjadikan diri kita tunduk patuhnya hanya kepada Allah. Subhanallah. Mana yang lebih baik daripada Islam coba? Ya. Selain Islam, yang terjadi apa? Manusia nyembah manusia, betul gak kira-kira? Terjadi. Yang kedua, manusia nyembah batu. Nah ini, batu disembah oleh orang yang berakal. Nah ini, manusia nyembah keris. Nah ini, manusia nyembah kuburan tua. Ini baru-baru ini rame di Facebook, manusia nyembah celetong. Halo? Baru-baru ini rame di Facebook, manusia nyembah celetongi sapi. Betul? Apa ada itu? Lu rame di Facebook itu, sampai dibikin raup, dibikin mandi segala. Waduh, mandi di celetong sapi. Ini subhanallah para jemaah. Sudahlah, pokoknya manusia lari dari agama Islam pasti mendapat agama comberan. Pasti itu sudah. Hah? Mau lari dari Islam pasti dapat agama sesat. Mau lari dari Islam pasti menyembah makhluk dengan makhluk. Kenapa? Karena agama yang benar itu bagi manusia seluruhnya adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta. Tidak ada keraguan dalam hal ini kecuali bahwasanya Tuhan alam semesta itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lain. Dan Allah bukan makhluk. Allah bukan makhluk. Allah adalah Tuhan. Makhluk adalah siapa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Thalathatul Usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, wa ma siwallahu alamun wa ana wahidun min dhalikal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan
selain Allah, siapapun adalah makhluk, adalah alam. Dan aku adalah satu di antara alam itu, kata beliau. Masya Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Sedangkan alam ini makhluk yang diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, tujuan kita berislam kepada Allah, tujuan kita memeluk agama Islam ini agar diri kita tunduk patuh kepada Allah. Nah, di antara ajaran agama Islam yaitu saling tolong menolong. Nah, dari sini para jamaah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang baik. Ya, makna daripada Islam saja, Islam itu berasal dari 3 suku kata, dari 3 huruf para jamaah, yaitu salima, sin, lam, mim. Kata salima memiliki makna di antara selamat, damai, sejahtera. Itulah makna salima. Selamat, damai, sejahtera. Kemudian dari kata salima ini ditambah 1 huruf, yaitu hamzah, menjadi aslama. Artinya memasuki Islam. Aslama yuslimu islaman, fahuwa muslim. Artinya memasuki Islam. Memasuki Islam di sini bisa dibawa kepada arti semula daripada kata Islam itu sendiri, di mana kata Islam mengandung makna selamat, damai, sejahtera. Maka ketika kita masuk Islam, aslama, masuk Islam, ini artinya bahwa kita memasuki daerah kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Maka kita sebagai muslim harus memiliki 3 ini. Di dalam diri kita harus ada kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Karenanya ketika Nabi ditanya, para jamaah, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal islamu, apakah Islam itu?" Qala, Rasulullah menjawab, "Al-islamu, Islam itu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika." Kata Rasulullah, Islam itu adalah hendaknya hatimu tunduk patuhkan kepada Allah azza wa jalla, dan hendaknya orang lain jadikan mereka selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Subhanallah, inilah Islam. Sedangkan kita sebagai pemeluk Islam disebut muslim, seorang yang memeluk agama Islam. Berarti seorang muslim itu di mana saja dia berada harus menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang menciptakan kedamaian di mana berada. Betul gak kira-kira? Semoga kita bisa. Amin. Karena memang begitu seharusnya. Dimanapun kita berada sebagai seorang muslim harus bisa menciptakan keselamatan. Jangan membuat kegaduhan, jangan membuat perpecahan, ya. Jangan bertindak radikalisme, ya. Jangan menyebarkan permusuhan. Kenapa? Karena saya muslim. Karena kita muslim. Seharusnya seperti itu. Makanya para jamaah, saya sendiri sempat tidak terima begitu ya, ketika ternyata Islam
dianggap sebagai sarang teroris misalnya. Islam dianggap sebagai sarang radikalisme. Kaum muslimin dianggap sebagai biang radikalisme. Itu sebenarnya salah besar. Ya, anggapan seperti ini salah besar. Tidaklah keluar hal seperti itu kecuali dari orang yang memang berjiwa munafik. Ya, berjiwa munafik. Yang kedua, memang dia benci dengan Islam dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kenapa para jamaah? Islam yang berbasis makna damai, sejahtera, selamat, kenapa terjadi radikalisme di dalamnya? Kan tidak mungkin. Islam yang bermakna damai, selamat, sejahtera dituduh sebagai sarang radikalisme, sarang teroris, kan tidak mungkin. Makanya para jamaah, setiap kekerasan yang dinisbatkan kepada Islam, ya, seperti munculnya teroris, ISIS dan lain sebagainya, ujung-ujungnya adalah orang yang ingin merusak Islam. Dan itu sudah terbukti. Yang jadi korban Islam dan kaum muslimin. Karena mereka sejak awal bergeraknya mengatasnamakan Islam. Masya Allah. Berdalil juga ya dengan ayat-ayat Quran. Tapi untuk membunuh orang, coba bayangkan. Padahal itu larangan Islam gitu loh. Nah, cobalah kita yang faham dengan Islam, kita yang faham dengan Islam, yang mencintai Islam ini, yang kepingin hidup dan mati bersama Islam ini, ketika tiba-tiba ada orang mencela Islam, bagaimana perasaan hati kita? Jelas tidak setuju, sedih kita. Kenapa kita dituduh jelek seperti itu begitu? Ternyata para jamaah, setiap perilaku kekerasan yang dianggap sebagai radikal dan lain sebagainya, setelah ditelusurin ternyata bukan dari Islam dan kaum muslimin, melainkan dari orang kafir yang memang ingin merusak Islam. Contoh ISIS saja misalnya, ternyata ciptaan Yahudi. Dan itu sudah terkenal sudah. Sekarang sudah mati ketuanya. Ternyata dari Yahudi. Mereka pura-pura masuk Islam dan berbaik dengan umat Islam dan ngasih motivasi kepada umat Islam sehingga anak-anak muda Islam banyak yang kesedot ke dalamnya. Setelah kesedot di dalamnya, didoktrin, dicuci otaknya sehingga bersikap keras seperti itu. Nah, ini masalah. Jadi yang pertama para jamaah, jelas Islam itu agama Allah, ya kan? Agama Allah pasti baik dan benar. Belum lagi ketika dari sisi maknanya, ternyata Islam berbasis makna damai, selamat, sejahtera. Lah kemudian para jamaah, karena memang juga terjadi sebagian kaum muslimin, nah ini, ya terkadang kita disalahkan orang semacam itu, terkadang memang dari kaum muslimin sendiri ada kesalahan. Dan itu kita tidak tutup kemungkinan ya. Artinya kita akui terjadi. Siapa? Yaitu umat Islam yang salah dalam memahami agamanya. Nah, ini para jamaah. Memang betul terkadang terjadi kekerasan. Itu terkadang terjadi dari siapa? Dari orang yang mengaku umat Islam yang dia kurang faham dengan agamanya. Atau dia belajar agama tapi tidak dari jalan yang sebenarnya. Contoh misalnya apa? Jalan yang sebenarnya belajar agama Islam itu di mana? Ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan masuk Islam. Pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah Rasulullah SAW. Pasti kita akan mendapati kedamaian itu ada di dalam Islam. Kelembutan, suka memaafkan, saling tolong menolong, ini surat Al-Maidah ayat 2, itu ajaran Islam. Maka ketika kita belajar Islam melalui pintu yang sebenarnya, insya Allah kita akan damai. Tetapi permasalahannya ada umat Islam itu belajar Islamnya melalui pintu macam-macam. Nah, ini masalahnya. Ada yang melalui pintu Khawarij, sehingga akhirnya begitu bisa sedikit suka mengkafir-kafirkan orang. Lah ini
Khawarij. Nah, ini terjadi. Masuk Islam melalui pintu Syiah. Belajar Islam ternyata belajar kepada orang yang otaknya sudah berpaham Syiah. Akhirnya apa yang terjadi? Mencela para sahabat, mencela bahkan istri Rasulullah dicela, mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, mencela para sahabat kecuali sahabat yang mereka akui. Kemudian menganggap bahwa siapapun yang tidak ikut mereka harus dimusnahkan, sehingga mereka banyak membunuh kaum muslimin. Masuk Islam melalui pintu Syiah, ya jelas nanti pikirannya radikal, jelas salah begitu ya. Ada juga orang ngaku Islam masuknya lewat pintu kejawen. Nah ini, wah, masuk Islam lewat pintu kejawen, akhirnya apa? Ya ritualnya akhirnya ritual apa itu? Ketupatan, ritual apa? Jenang abang, nginjak telur. Ngakunya muslim. Itulah yang terjadi para jamaah. Jadi memang kita tidak salah tidak menyalahkan 100% kepada orang yang menuduh ya. Terkadang memang umat Islam sendiri ada yang salah gitu loh. Siapa yang mempelajari Islam melalui pintu yang tidak benar? Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, asal manusia itu belajar Islam dari pintunya yang sebenarnya, insya Allah akan menjadi muslim yang baik dan benar. Pintu yang sebenarnya apa? Melalui pintu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran itu para jamaah juga diajari kelembutan ya, diajari kedamaian. Di samping pula diajari kekerasan terhadap apa? Terhadap kebatilan, terhadap dosa, maksiat, kebatilan, ya, penyimpangan-penyimpangan, ya. Itu memang di dalam Islam diajari agar kita bersikap keras. Artinya apa? Menjauhinya, jangan sampai melakukannya. Seperti itu. Ya, di dalam Islam kita diajari kelembutan, kebaikan, saling tolong menolong. Di samping itu Islam juga mengajari ketegasan. Tegas dalam apa? Tegas dalam menjauhi kemungkaran. Perkara-perkara yang negatif, tegas tidak melakukannya, bahkan berusaha agar kampung kita, negeri kita Indonesia tercinta ini jangan sampai terjadi yang namanya perbuatan negatif. Nah, kita umat Islam berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, itu memang diperintahkan. Sebab amal ma'ruf itu juga wajib, nahi mungkar juga wajib. Nah, ketika kita amal ma'ruf saja, sedangkan nahi mungkarnya tidak kita lakukan, lama-lama kita akan tercekik oleh kenegatifan, oleh perbuatan-perbuatan yang tersesat. Kita akan tercekik oleh kesyirikan, kita akan tercekik oleh kebid'ahan, kita akan tercekik oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela ketika tidak ada nahi mungkar. Nah, memang ada di dalam Islam yang namanya nahi mungkar, itu memang ada. Ya, tetapi ketika kita melalui pintu yang sebenarnya, semuanya insya Allah akan dijalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam Islam diperintah untuk saling berbagi kebaikan. Diperintah oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Sebagaimana dalam surah ke-49, silakan dilihat qori'nya, ayat yang ke-13. Siap qori'nya? Masyaallah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah di sini menyeru kepada semua manusia. Karena seruan Allah itu ada yang khusus untuk orang beriman saja. Misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini Allah arahkan kepada semua manusia. Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami telah menjadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk apa tujuan Allah menciptakan seperti itu? Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Wallahi para jamaah, inilah Islam. Lita'arafu, bukan saling bukan saling bermusuhan, ya. Bukan saling adawah, permusuhan. Masya Allah para jamaah. Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Bukan saling jatuh menjatuhkan, bukan saling berperang, bukan. Tapi saling mengenal. Di balik saling mengenal itu akan terjadi apa? Saling damai, saling tukar tukar menukar kekuatan, misalnya saling tukar menukar kebaikan, ya, kerjasama, hubungan kerjasama, bisnis misalnya, saling ekspor impor, masya Allah, luar biasa kan? Saling menghormati, ini dibalik lita'arufu. Saling menghormati, saling memberi, saling menjaga keamanan. Ini dibalik lita'arufu. Ajaran siapa ini? Ajaran Islam. Kita tidak boleh terima para jamaah ketika Islam dihina, dianggap sarang teroris, dianggap sarang radikalisme dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang ada kawan-kawan kita yang memang berwatak seperti itu, bertobatlah, karena itu tidak benar. Bertobatlah kalian, karena itu tidak benar. Bahkan ada kemungkinan kalian belajar Islam yang salah. Misalnya belajar kepada Khawarid, keyakinan Syiah misalnya. Ya, belajarlah Islam yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kemuliaan. Ya, ini tujuan Islam. Islam mengatakan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Di Indonesia saja ada suku Jawa, suku Maduro, apalagi Dayak, apalagi Batak, Sunda. Ini subhanallah, agar saling mengenal, ya. Madura ketemu Jawa saling assalamualaikum, tindak pundi. Kata orang Jawanya tindak pundi. Kata orang Maduranya assalamualaikum dek kammaah. Gitu. Wallahi saling apa? Saling, masya Allah, saling kenal mengenal, saling ta'awun bil birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Itulah Islam. Madura Jawa damai, Madura Batak damai, Madura Dayak damai, damai semuanya. Subhanallah para jamaah. Indonesia para jamaah menjadikan Islam sebagai pertimbangan gitu saja. Wah, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang damai para jamaah. Ya, selama ini Islam itu kurang dijadikan pertimbangan, bahkan cenderung dipojokkan. Bahkan hukum Belanda, hukum ini yang akhirnya diambil. Hukum liberal, hukumnya orang kafir kadang malah diambil. Sementara Islam ini sedikit sekali dijadikan pertimbangan. Ya, kita berjuang ini, jadikan Islam sebagai pertimbangan. Kalau saya pribadi para jamaah, saya enggak terlalu berambisi, ya, bahkan tidak punya ambisi untuk agar Indonesia jadi negeri Islam. Tidak ada ambisi ke sana para jamaah. Kenapa? Ya, tidak harus menjadi negeri Islam.
Cukup Islam dijadikan pertimbangan saja di negeri ini, sehingga negeri ini banyak kemudian menentukan apa kebijakan-kebijakan yang benar menurut Islam. Sudah alhamdulillah kita gitu. Makanya saya kalau ada orang teriak-teriak khilafah itu sangat tidak setuju para jamaah. Teman-teman yang teriak-teriak khilafah itu saya lihat ini orang ini terlalu semangat, tapi jangan-jangan malah ada orang lain yang ingin merusak Islam gitu loh. Jadi akhirnya Islam diadu domba dengan negara, kan begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak wajib menjadi khilafah itu para jamaah. Kalau bagi saya pribadi, di Indonesia ini iman tegak itu sudah alhamdulillah, betul gak kira-kira? Iman tegak, iman kita terlindungi, kita menjalankan agama dengan sempurna di negeri ini dilindungi. Aduh subhanallah para jamaah, rizki itu sudah, anugerah itu sudah. Kesyirikan menjadi berkurang, kemaksiatan menjadi berkurang, korupsi menjadi berkurang. Kenapa? Di dalam Islam korupsi itu termasuk perbuatan yang paling dibenci. Betul gak kira-kira? Ya, paling dibenci para jamaah. Suap menyuap itu paling dibenci di dalam Islam. Nabi pernah mengatakan apa? Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogokan semuanya di neraka. Ini ajaran siapa? Ajaran Islam. Apalagi korupsi, yang mana korupsi itu termasuk bagian dari cabang dari maling. Betul gak kira-kira? Korupsi itu termasuk perbuatan cabang dari maling, cuma agak keren sedikit gitu loh. Agak keren gitu. Ya, Masya Allah para jamaah. Tapi yang maling itu, maling. Hah? Maling berdasi. Nah ini korupsi itu paling terlarang dalam Islam para jamaah. Ya, korupsi, suap menyuap, kemudian apa namanya, tidak adil, tebang pilih, itu dilarang dalam Islam. Yang ada di dalam Islam keadilan. Masya Allah para jamaah. Saya yakin Islam dijadikan pertimbangan gitu aja, Indonesia menjadi negeri yang terhormat para jemaah. Terhormat dan menjadi negeri yang insya Allah makmur. Ya, insya Allah makmur. Ketika Islam dijadikan pertimbangan saja, ya silakan bikin undang-undang, tapi coba Islam dijadikan pertimbangan gitu loh. Ya bolehlah agama lain karena banyak juga di sini. Ya mungkin 5-5-nya agama, Islam, Hindu, Protestan, macam-macam itu diangkat. Coba Islam juga dijadikan pertimbangan gitu loh. Ya masih jauh para jamaah. Di Indonesia ini, di negeri kita ini kesyirikan masih banyak. Kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran masih banyak. Teriak-teriak khilafah itu luar biasa para jamaah. Ya, mimpi di siang bolong gitu. Dan akhirnya apa? Islam dan umat Islam kan akhirnya seperti terhinakan, dinista. Ya, padahal itu oknum nggak mewakili umat Islam. Dan saya khawatir ada orang lain yang ngompor-ngompori supaya umat Islam namanya jelek gitu loh. Bagi kita para jamaah, ya negeri kita ini iman kita dilindungi, ibadah kita dilindungi, kesyirikan, kemungkaran berkurang, alhamdulillah. Masjid-masjid tegak, ya umat Islam pada semangat istiqomah, ya memakmurkan masjid-masjidnya luar biasa. Itulah cita-cita kita. Ya soal masalah khilafah itu kan masalah lain itu. Ya kalau misalnya umat ini sudah misalnya sepakat karena memang dirasa itu paling menentukan di negeri kita, ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang umat ini sepakat, ya kan gitu ya. Nah sekarang ini masalahnya kesyirikan dibiarkan merajalela, kebid'ahan, kemungkaran dibiarkan merajalela, kemudian teriak-teriak di pinggir jalan khilafah. Ini luar biasa para jamaah. Saya pikir ini orang ini, anak-anak ini nggak berpikir ini, tak pikir gitu. Mereka ini sepertinya hanya hawa nafsu saja begitu. Wallahi para jamaah, ya kita
Yang kita utamakan di sini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Kembali ke ayat ini para jamaah, lita'arafu, karena kata Allah agar kalian saling mengenal. Di balik saling mengenal itu kebaikan demi kebaikan para jamaah. Betul gak kira-kira? Wallahi. Lalu kemudian setelah itu Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian di hadapan Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Nah yang terakhir ini para jamaah, semacam Allah membuat sayembara. Semacam membuat sayembara atau apa ya? Festival. Festival apa kalau bahasa kita para jamaah? Semacam mengadakan turnamen, yaitu ayo siapa di antara kalian yang saling kenal mengenal itu, yang saling tolong menolong, yang saling mengangkat perdamaian, siapa di antara kalian yang nanti ketika menghadap aku, kata Allah, paling bertakwa, dialah yang paling tinggi derajatnya. Sehingga ayat ini para jamaah memberi motivasi kepada kita agar kita manusia itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Wallahi ini Islam. Ini Islam para jamaah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini artinya agar manusia itu berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu artinya apa? Orang yang takut. Pertama kepada siapa? Kepada Allah. Artinya, kenapa kita disuruh bertakwa para jamaah? Karena ketika orang itu memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjadi manusia terbaik. Takut kepada Allah diantaranya apa? Takut kalau jatuh kepada yang tidak disukai oleh Allah. Takut kalau jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Takut kalau terjadi melakukan kepada kejahatan yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga orang yang bertakwa itu dia akan berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia. Mana mungkin akan ada radikal pada dirinya? Mana mungkin terjadi teroris pada dirinya? Mana mungkin suka membunuh? Mana mungkin suka suka mengambil hak orang lain? Ya, mana mungkin suka kekerasan kalau ada pada dirinya apa? Ketakwaan, takwa. Di balik takwa itu para jamaah, manusia akan menjadi manusia terbaik, manusia yang serba hati-hati dalam bekerja. Kenapa? Jangan sampai nyentuh yang haram. Hati-hati dalam berkata, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam tadi apa? Dan hendaknya orang lain selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Itu subhanallah. Orang yang bertakwa akan menjadi orang yang berusaha menjaga diri. Jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai salah dengar. Jangan sampai salah melihat. Jangan sampai salah ngomong. Wallahi, jangan sampai salah melangkah. Jangan sampai salah bertindak. Jangan sampai salah dalam menentukan kebijakan. Itu ketika orang itu punya ketakwaan. Makanya Allah jadikan barometer kemuliaan di sisinya, yaitu siapa yang paling bertakwa. Inilah Islam. Bagaimana Islam dituduh sebagai agama yang teroris? Tidak mungkin para jamaah. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan hal-hal yang berhubungan dengan teroris atau radikal, kekerasan, maka dia tidak mewakili Islam. Dia tidak mewakili Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena agama Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Bahkan para jamaah, kalau suatu ketika dari mulut kita timbul kekerasan, istighfarlah. Itu salah begitu. Tetapi permasalahannya, kita juga harus hati-hati terhadap penyimpangan-penyimpangan. Nah, apabila kepada penyimpangan-penyimpangan kita harus tegas. Tegas di sini dalam rangka apa? Menjauhi atau berusaha untuk menghilangkan. Misalnya apa? Terjadi kemaksiatan, bagaimana tidak terjadi? Terjadi korupsi, bagaimana korupsi menjadi berkurang, dan seperti itu selanjutnya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berusaha memperbaiki keislaman kita agar kita menjadi wakil Islam dimanapun kita berada. Dan mari kita tingkatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.